Membuat daftar isi di dalam Microsoft Word secara otomatis dengan cara seperti ini. Bila ada perubahan bab, subbab maupun nomor halaman, maka di dalam daftar isi bisa terupdate secara otomatis. Langkah-langkah untuk membuatkannya adalah setiap judul atau bab dan subbab itu kita format dulu dengan style atau format yang sama. Caranya adalah, kalaulah memang ini sudah benar judulnya daftar isi, kemudian kita klik, kita blok dia, lalu kita klik dialog box daripada style. Selanjutnya di sini kita klik new style. Lalu kita berikan dulu nama stylenya, misalnya adalah bab. Jadi secara otomatis nanti kalau kita mengformat judul yang lain, kita menggunakan style atau format bab ini. Oke, nah sekarang ini kita geser dulu untuk memudahkan kita. Sudah terbentuk style yang baru namanya bab. Kemudian kita cari lagi judul yang lain, masuk ke kata pengantar, kita blok, kita pilih bab. Kemudian kita lanjutkan lagi daftar gambar. Bisa juga tanpa diblok ya, diletakkan kursor di judul tersebut, kita ganti dari normal menjadi bab. Kemudian daftar tabel kita ganti ke bab. Kita gulung lagi, ini bab 1 kita blok, 2 baris pendahuluan dari normal menjadi bab. Untuk yang latar belakang ini sudah subbab. Jadi kita blok, kita buat style yang baru, ini kita klik new style. Kita buat subbab supaya terurut dia nanti waktu kita buat daftar isi, kita buat namanya berawalan bab, baru kita buat di sini sub. Jadi bab sub. Oke kan? Iya. Kemudian tentu ini sama rumusan masalah, itu bab sub kita ganti dari heading 2. Kemudian tujuan penulisan bab sub atau subbab, kegunaan penelitian bab sub. Nah, kalau kita mau membuat lagi subbab daripada subbab itu, subbab bisa. Nah, jadi misalkan bagi siswa, ya, bagi siswa ini dijadikan sebagai subbabnya. Nah, maka caranya kita klik lagi di sini new style, kita buat namanya bab sub. Jadi di dalam sub ada lagi subnya, oke kan? Nah, kemudian ini misalnya bagi guru, kita buat lagi bab sub. Kemudian bagi peneliti, ini juga bab sub. Ya, baru bab 2, pembahasan, berarti ini adalah judul utama. Kita ganti ke bab. Oke, ini tujuan adanya sosialisasi. Ini berarti subbab. Kita pilih bab sub. Kemudian kita lanjut lagi bab 3 penutup bab. Ini kesimpulan berarti bab sub atau subbab ya. Saran juga bab sub atau subbab. Kemudian daftar pustaka, ini judul utama, kita ganti menjadi bab. Nah, setelah selesai kita memberikan format pada masing-masing judul yang kita tempatkan dia sebagai daftar isi. Kita masuk pada halaman daftar isi yang sudah kita persiapkan semula. Kita klikkan di sana, di halaman yang kosong ini. Kita klik menu reference, kemudian kita pilih pada bagian table of content. Selanjutnya kita klik di sini custom table of contents. Saya klik. Nah, ini kita ganti urutannya. Kita klik tombol option di sini. Nah, ini bab ini urutan pertama, 1, subbab urutan kedua, ya, atau bab sub. Bab sub atau subbab adalah urutan ketiga. Nah, inilah tadi tujuannya mengapa kita awali dengan bab semua, supaya terurut. Kalau tadi kita buat subbab, maka S itu di bawah di urutannya. Nah, kemudian ini yang heading 1 ini kita hapus. Kita
Tidak menggunakan style heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya ya. Kalau ada dikosongkan. Jadi yang ada 3 level dia ya, bab, bab sub dan bab sub-sub. 1 2 3. Baru klik tombol OK. Nah, di sini pada bagian tab leader itu bentuk penghubung antara judul daftar isi dengan nomor halamannya, bagaimana bentuknya. Misalkan kita pilih yang berbentuk titik-titik, lalu kita klik tombol OK. Nah, daftar isi sudah terbentuk secara otomatis ya. Namun ada di sini permasalahan. Kenapa gambar ini dijadikan sebagai daftar isi? Kenapa dia tampil? Ada kemungkinan bahwa gambar ini telah terformat pada salah satu style bab sub atau sub-sub bab. Nah, cara untuk masuk ke halaman ini ya, tanpa harus menggulung layar ke bawah, cukup dengan menekan Ctrl di keyboard, kemudian klik gambar hingga nanti ada telunjuk seperti ini ya. Kita klik, maka langsung kita dibawa pada halaman daftar gambar. Nah, coba kita klik gambar ini, memang benar dia terformat dengan style bab. Nah, ini kita ganti menjadi normal. Klik ya. Nah, setelah kita ganti menjadi normal, kita gulung layar ke atas. Ya, di sini belum berubah. Nah, supaya dia berubah, kita klik kanan dalam daftar isi ini, di mana saja boleh, yang penting di dalam daftar isi ini, kita klik update field. Nah, kita pilih di sini yang namanya update entire table. Oke kan? Nah, daftar isi kita telah diperbarui secara otomatis. Ya, gampang kan membuat daftar isi? Oke. Nah, demikian cara singkat untuk membuat daftar isi, dan selamat mencoba. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk channel ini ya, dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.